Bahas apa lagi kita? Hah? Apa yang kita tengok di sini ya sayang? Bunda emang kalau di luar negeri panjang kali komen kau kayak cerita pula jadinya. Emang kalau di luar negeri bisa milih Bunda bisa lah. Selagi warga Indonesia boleh lagi masih bisa lah sayang. Di sana jam berapa Bunda? Bunda jam berapa di situ? Bunda di sana jam berapa? Jangan nanya jam sampai aku nggak siap-siap nanya jam mulu Kucingnya mana Buno di belakang sono? Malam Bunda, malam sayang. Suratan takdir. Joget wowok Bunda. Goyang gas, tekan nomor 2 guys. Gimana nggak nyanyinya? Gimana joget Prabowo itu? Ayo gas, tekan gas. Pilih nomor 2 guys. Kayak mana sih lagunya? Aku mau nengok-nengok berita dulu ya. Berita apa ya? Berita Pak Prabowo aja. Pak Prabowo. Siapakah Pak Prabowo itu? Aku mau baca Pak Prabowo. Siapa Pak Prabowo ini ya? Aku mau cari tahu siapa Pak Prabowo ini. Aku mau cari tahu. Sebelum aku melihat ya, aku mau cari tentang datanya siapa Pak Prabowo? Siapakah penampilan hasil untuk siapa Pak Prabowo? Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto. Kok panjang kali nama dia? Sidarhono. Aku ingin tahu siapa Prabowo ini. Aku ingin tahu lebih mendetil. TNI Prabowo Subianto adalah seorang politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia berdarah Jawa, Bayumasan, Minahasan. Oh, makanya mukanya ada Minahasannya ya. Karena keluarga ayahnya berasal dari Kebumen dan Bayumas dan ibunya. Coba kita klik. Halaman Safari ini kadang-kadang nggak jelas. Udah aku pindahkan lagi lah kau ke ini halaman ini aja dah. Googlein aja. Ribet. Prabowo. Siapakah Prabowo? Ini dia. Coba aku baca dulu. Letnan Jenderal TNI Purnama H itu apa? Haji. Dia udah haji ya? Haji Prabowo Subianto. Prabowo Subianto Yono Harsono. Lahir 17 Oktober. Oh, dia berbintangkan Virgo ya. 17 Oktober apa ya? Virgo ya. 17 Oktober 1951 adalah seorang politik, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia berdarah Jawa Bayumasa Minahasan dan keluarga ayahnya berasal dari Kebumen dan Bayumas dan ibunya berasal dari Manado. Oh, pantasan mukanya ganteng ya. Ada Manado-Manadonya juga ya. Ia menempuh pendidikan dan jenjang karir militer selama 28 tahun. Lama bener. Sebelum berkecimpung dalam dunia bisnis, politik, dan pemerintahan, pada tanggal 20 Oktober 19, Prabowo dilantik menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019 hingga 2044. Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bersama Hatta Rajasa
maju sebagai calon presiden Indonesia ketujuh dalam pemilihan 2014, namun diunggul oleh pasangan Jokowi. Prabowo menerima pencalonan partainya untuk mencalonkan. Ganteng kali Pak Prabowo ini ya. Tua-tua berwibawa gitu mukanya ya. Ini bapak ini nampak kali mukanya orang baik ya. Gak ada aura-aura jahatnya ya. Dari muda sampai tua gak ada terlihat muka jahatnya dia loh. Rendah diri gitu nampaknya. Mukanya senyum aja. Lahir di Jakarta, masa kecil Prabowo sebagai putra ekonom Sumirtro Jojo Hardikoso Kosuesomo, banyak dilewatkan di luar negeri bersama orang tuanya. Di luar negeri rupanya dari kecil dia ya. Anak orang kaya raya ini. Karena pengalaman ini Prabowo fasih berbahasa Indonesia, Perancis. Oh, bisa bahasa Jerman juga dia. Wie geht's Pak Prabowo? Alles gut? Ich liebe die. Ya Allah, ya Allah. Alles gut Pak Prabowo. Perancis juga bisa. Ça va bien Pak Prabowo? Comment allez-vous? Hein? Je t'aime beaucoup Pak Prabowo. C'est moi, je t'aime beaucoup avec toi. Dalam bahasa Belanda, Prancis, Jerman, Inggris. Banyak kali dia bisa bahasa ya. Ça va bien Pak Prabowo? Je m'appelle Korla. Pak Prabowo, je m'appelle Korla. Et toi, c'est très bien parler français avec moi? Comme parler français avec moi. Et moi, c'est longtemps in Paris. Ça fait 500 in Paris. Ya? Avant, moi habite à Paris. Oui. C'est bien Pak Prabowo. C'est je t'aime beaucoup avec toi. Namun di apalagi? Mana tadi bacaannya? Kok hilang jadinya? Di mana tadi Bunda bacanya? Dan bahasa Belanda. Minatnya pada dunia militer. Berarti dia orang pintar ya. Bahasa Paris aja bisa, bahasa Jerman aja bisa, bahasa Belanda pun bisa dia. Berarti otaknya cerdas dia ini. Cerdas otak dia. Presiden bisa 5 bahasa, ya Allah. Enak bener diundang nanti dia ke Perancis kan. Bahasa Perancis dia di kalangan politik Jerman, bahasa Jerman dia. Wie geht's dir? Wie geht's gut katanya kan. Ke Belanda pakai bahasa Belanda dia. Dihajarnya gitu kan. Pas ke Jerman pakai bahasa Jerman gitu. Dihajarnya gitu. Hebat loh dia nih. Ya Allah. Bapak presidenku bisa 5 bahasa. Bahasa Inggrisnya bandit. Plus kayak air nggak tanpa mikir. Nanti kalau ketemu aku bahasa Inggris aja kita Pak. Bahasa Paris sama bahasa Jermannya Pak Prabowo. Ya, alles Gute Pak Prabowo. Alles Gute, ok? C'est très bien, oui. Berpasangan dengan Sandi Uno. Kok kesana pula jatuhnya? Namun diunggulin oleh kok kesana-sana sih? Man tadi bahasa Inggris. Minatnya pada dunia militer dipengaruhi oleh pamannya. Oh, Subianto Jojo Kusumo yang gugur dalam pertempuran. Oh, pamannya juga yang gugur dalam pertempuran ya. Memang udah jiwa-jiwa ini ya, pendekar gitu ya. Setelah lulus dari Akabri Darat di Magelang pada tahun 1974. Ya Allah, kelahiran Bunda. Gue lahir, dia lulus tahun 74 sebagai seorang Letnan 2. Ia menjadi salah satu komandan operasi termudah dalam sejarah Angkatan Darat saat pemimpinan operasi tim
Nagala Timur. Karirnya melejit setelah menjabat sebagai wakil komandan Destasama penanggulangan teror di, makanya dia kalau ngomongnya tentang intrus ya, kalau dia ngomong gitu tentang perjuangan kok dia ngomong ini pertahanan, memang pantas dia inilah, cocok dia ini, darah dia memang darah untuk membela negara, dia ini darah perang untuk membela negara dia. Ia menjadi salah satu komandan operasi udah baca ini, kemana lagi bacanya. Karirnya melejit setelah itu, udah dibaca tadi. Komando banyak kali dia wakil komando di komando pasukan khusus pada tahun 1983. Pada tahun 1986 umur berapa dia? Prabowo diangkat sebagai komandan jenderal pada korps tersebut. Saat menjabat, ia memimpin operasi pembebasan sandera pembebasan sandera. Orang disandra dia membebaskan. Ya Allah, banyak kali jasa dia ya. Di komando pasukan, ini kan media, ini apa nih? Wikimedia ini kan nggak sembarangan orang masuk sini. Ada nggak Bunda Korla? Coba. Ada nggak Bunda Korla di sini ya? Coba. Pada tahun 83 Prabowo diangkat sebagai komandan pada komisi tersebut. Saat menjabat ia memimpin operasi pembebasan. Tadi udah baca ini pembebasan. Kemana lagi bacanya? Ketika jatuhnya Presiden Soeharto jadi ketika jatuhnya presiden dia ada lagi di sana. Ketika jatuhnya Presiden Soeharto, ayah mertuanya pada bulan Mei 1998, Prabowo sedang menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis. Setelah diberhentikan dari dinas militer, Prabowo menghabiskan waktu di Yordandia. Ke Yordandia dia. Dan di beberapa negara Eropa, kabinetnya tuh. Dia aja bisa ke Eropa. Dia kalau ada kasus HAM nggak mungkin dia bisa ke Eropa, ya kan? Beberapa Eropa sekembalinya ke Indonesia ia menekuni dunia bisnis, mengikuti jejak adiknya Hashim yang merupakan seorang konglomerat bisnis. Prabowo meliput sedikitnya 27 perusahaan yang bergerak pada sektor-sektor yang berbeda. Nggak ngerti aku apa sektor-sektor itu. Pada tahun 2008 ia mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra. Selain itu ia juga pernah aktif sebagai ketua di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Ini keluarga dia. Iya. Kok keluarganya kayak keluarga Kazakhstan ya? Kayak keluarga Kazakhstan. Ini bapak, ini mama bapak dia. Iya. Orang kaya raya dia ya. Prabowo Subianto lahir di Jakarta pada 17 Oktober. Ia merupakan anak ketiga dan putra pertama dari bapaknya Samyotro yang Sumatraso Dojozo Hadikusumo yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah, dan ibunya Dora Maria Singer. Kok cantik kali namanya? Dora Maria Sigar. Dora Maria Sigar yang lebih dikenal sebagai Dora Samitro, yaitu seorang wanita Kristen Protestan.
berdarah Minahasa yang berasal dari keluarga Mangkom di Langowan, Sulawesi Utara. Ayahnya merupakan seorang pakar ekonomi dan politik Partai Sosial Indonesia yang pada saat itu baru saja selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Nasril. Oh, bapaknya pernah sebagai jadi pernah menteri juga perindustrian di Kabinet Nasir pada April 1252. Oh, orang kaya rupanya dia, anak menteri juga ternyata ya. Anak menteri dia ya. Anak orang kaya dia. Makanya gak sibuk dengan duit dia ya. Banyak kali duitnya ya. Banyak kali duit dia. Pada April 1952, tidak lama setelah kelahiran Prabowo, Samioto diangkat kembali sebagai Menteri Keuangan. Berarti bawa keberuntungan dia. Begitu dia lahir, bapaknya diangkat lagi jadi Menteri Keuangan. Bawa rezeki dia. Pada kabinet Milopo, Prabowo memiliki 2 orang kakak perempuan dan seorang adik lelaki. Adiknya mana ini? Adiknya udah kawin? Hah? Sama adiknya aja aku ya. Adiknya udah kawin. Umur berapa adiknya? Ada gak seumuran bunda? Udah kawin belum? Maulah aku sama adiknya. Adiknya masih ada. Adiknya ganteng gak? Mana adiknya? Lucu juga adiknya ya. Adiknya ganteng. Umur berapa adiknya? Ada 50 tahun. Masih muda. Maulah aku. Adiknya aja lah kalau Prabowo-nya gak mau. Di garis keturunan keluarga itu. Adiknya aja lah kalau misalnya Prabowo-nya gak mau sama aku kan. Gak apa-apa lah adiknya aja lah. Adiknya hidupnya sederhana. Adiknya apa kerjanya? Udah sama adiknya aja aku tinggal di gunung. Kita berdua aja, jangan ikut-ikut politik ya sayang. Sini adiknya aja sama bunda deh. Adiknya aja. Adiknya ganteng juga kali ya, kayak Abi kali mukanya ya. Ntar kita cari muka adiknya ya. Adiknya kayak mana mukanya, ganteng juga? Ah iya. Sama adiknya aja aku. Iya kan? Minta mobil aku, ya mobil balap. Udah sama adiknya aja lah. Adiknya udah punya istri belum? Hah? Adiknya udah kawin. Umur berapa adiknya? Mau laku. Kirim salam sama adik Prabowo ya dari Bunda Korla. Ya kan? Untung ada adiknya kan. Untung ada adik laki-lakinya kan. Baca kakaknya gak semangat aku. Begitu baca adiknya, tergiur juga aku. Kena pengalaman. Coba kita baca lagi, kita ulang-ulang lagi. Bener gak tuh adik dia? Apa diangkat? Mana tadi adiknya? Ah entah mana pun adiknya ah. Di mana tadi bunda bacanya? Hah? Entah di mana tadi ku baca ah. Loh, kok hilang bacanya? Di mana tadi pas baca adiknya? Entah dimanapun baca adik yang tadi udah tergeser ini ya. Oh ini dia. Dan seorang adik laki-laki. Coba aku klik namanya ya. Yang mana adiknya? Fotonya nggak ada. Hah? Mana fotonya? Misterius ya. Ganteng dia. Kok nggak ada fotonya di sini? Ah nggak ada fotonya pula lagi. Udah, nanti aja aku baca. Aku mau sama adiknya lah. Tunggu dulu. Dari keluarga ayahnya, Prabowo merupakan cucu dari Margono Djorjo Kusumo. Oh nama familinya itu Djorjo, pendiri Bank Negara Indonesia. Oh, Bank Negara Indonesia tuh pendirinya kakeknya Prabowo.
Bank Negara Indonesia, BNI. Ya Allah. Berarti Bank BNI itu dari tahun berapa ya? Dari keluarga ayahnya. Prabowo merupakan cucu dari Margono di Johor di Kusumo, pendiri pendiri Bank Negara Indonesia dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Gila, memang anak pejabat dia ini. Ini baru anak pejabat. Udah kenyang dia, hidup di keluarga yang kaya. Gila. Di tahun segitu keluarganya udah kaya raya. Ya Allah. Mungkin tasnya tak apa isinya itu ya, coklat. Ya kan, permen-permen. Uang jajan dia berapa sekolah itu? Hah? Uang jajannya berapa? Kita uang jajannya zaman itu limper kali ya. Dia berapa? 10.000 uang jajan dia. Banyak kan uang jajan. Nggak susah lah uang jajan dia ya. Iya kan? Banyak kali uang jajan dia ya. Kita uang jajan kita limper. Uang jajan dia berapa pergi sekolah? Ngeri kali jajan. Banyak kali lah uang jajan dia itu ya. Udah kaya raya. Makanya uangnya banyak. Memang keturunan orang kaya. Anaknya pun jadi kaya. Banyak kali uangnya. Makanya bersih nama dia. Gak ada korupsi-korupsi dia kan. Makanya sibuk diurusin hartanya dia sama si Anies ini. Sibuk ngitung-ngitung duit dia. Dia aja nggak mau memamerkan hartanya dia. Ya kan? Karena dia merasa udah biasa megang duit. Ya kan? Nggak kaget nengok duit banyak dia. Keluarganya sendiri mana dia tadi? Nama pertama diambil dari mana dia? Yang pertamanya diambil dari pamannya ketua. Aduh, tadi udah kemana-mana nih. Masa kecil banyak dihabiskan di luar negeri. Udah tadi ku baca itu. Mana tadi? Yang nama pertama diambil dari pamannya. Kapten Subianto Djokono, seorang perwira. Loh, udah kemari-mari. Dari keluarga ayahnya, Prabowo merupakan cucu dari nenek pendiri Bank Negara Indonesia dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Yang pertama, nama pertamanya diambil dari pamannya. Oh gitu. Kapten, pamannya juga kapten. Keluarga hebat ya nih. Seorang perwira tentara keamanan rakyat. Oh, makanya jiwa dia tuh jiwa pembela rakyat. Dia belajar dari pamannya, pembela rakyat. Makanya sibuk aja dia pengen membela negara itu. Membela rakyat dia. Udah tertanam di dalam diri dia dari pamannya tadi ini. Jadi susah dibuang. Seorang perwira tentara rakyat yang gugur pada pertempuran Lengkong pada Januari. Jadi pamannya juga gugur gitu dalam pertempuran membela rakyat. Tentara Yunus, kau merupakan keturunan dari Raden. Keluarga tuh. Pada tahun tentara di Tangerang, keluarga Johar Kusumo sendiri dikatakan merupakan keturunan dari Raden. Darah biru juga berarti ya. Tumanggu Kunanggara, seorang panglima. Hei, diam kau dulu. Bising kali kau. Seorang panglima Laskar di wilayah Kendu dan dihadapin Merapat di Adipati Merapat, Bupati Bayumas yang pertama. Dengan itu garis keturunan keluarga ini dapat ditarik lagi pada penguasa-penguasa awal Kesultanan Mataram. Berarti keluarga Prabowo ini berarti mau kali aku dipeluk lah. Berarti abangnya darah biru juga lah ya. Kayak mana ya dicium sama darah biru ya? Enak nggak itu ya? Aku mau dong dicintain sama darah biru. Enak kali ya diewong gitu ya, sama darah biru gitu ya. Wangi kali badannya ya.
Masa kecil Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri. Mau laku pacaran sama darah biru keturunan Raden-Raden, mau laku. Mau kali aku loh. Aku rakyat jelata gitu kan. Orang miskin dicintain sama keluarga terhormat gitu, mau laku. Pasti enak itu. Dipeluk-peluk. Masa kecil Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri itu. Dia masih kecil di luar negeri. Masa kecil Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri. Terutama setelah keterlibatan ayahnya menentang pemerintahan Presiden Soekarno. Di dalam pemerintahan Republik Indonesia itu di Sumatera Barat, Prabowo menyelesaikan pendidikannya menegaknya di Kuala Lumpur. Banyak kali dia statusnya. Di mana aja dia pendidikannya. Prabowo yang menyelesaikan pendidikannya menengah. Oh, berarti dia pendidikan di sana dia. Prabowo menyelesaikan pendidikan menengahnya di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia, Zurich International School. Gila. Di Amerika School, di London. Banyaknya. Kemana-mana sekolah dia ya. Makanya pemikiran dia maju. Baru setelah kejatuhan Soekarno dan dinaikkan Soeharto, keluarga Subianto kembali ke Indonesia dan Prabowo masuk ke kabinet menggalang Jawa Tengah karena pengalaman sering di luar negeri. Tengok itu. Gila dia ya. Siapa tadi itu komen? Siapa tadi komen? Kok fotonya kayak Bun aslinya kenapa biru? Apa aslinya biru? Darah biru lah dia. Orang keturunan Raden-Raden. Iya kan? Apa tadi keturunan raja-raja apa gitu? Keturunan raja dia. Dari tahun 1976 hingga ini waktu zaman 76. Umur aku masih 2 tahun. Dia udah kayak gini badannya, udah kayak abang-abang. Ih. Gagah kali ya. Adiknya mana adiknya? Aku mau cari adik Pak Prabowo. Udah cukup aku membacanya tuh. Udah tahu lah aku dia. Udah capek aku bacanya. Udah tahu aku. Berarti dia orang hebat. Orang yang berpendidik. Negara-negara top di dunia lagi. Amerika, Swiss, London. Ya Allah Tuhan. Dia sekolah internal schoolnya ada di Amerika, di London, di Zurich. Gila-gilaan. Ngeri kali dia ya. Makanya dia bahasa Inggrisnya cus-cas ketika di interview. Nggak pakai mikir, udah kayak bahasanya dia cus-cas. Iya kan? Makanya kok nengok ketika dia ngomong, nggak ada kaku-kakunya bahasa Inggris sendiri. Nggak ada kaku-kakunya. Kayak orang Filipina ngomong bahasa Inggris. Nggak ada kaku-kakunya dia. Because don't you want. Nggak ada. Nggak menampakkan juga aksen-aksen dia yang sok-sok Inggris. Nggak. Bener-bener lancar kali dia. Kayak bahasanya tuh udah kayak air. Pantasan dia bahasa Inggrisnya lancar. Nggak kaku. Kelihatan bahasa Inggris dia bukan orang Indonesia yang ngomong. Ih, gantengnya Pak Prabowo masih mudanya. Ganteng kali kau, Pak. Ih, aku mau gitu kalau aku masuk surga gitu ya, aku cari Pak Prabowo. Pasti di sana mudanya ganteng dia. Pak Prabowo di mana ya gitu. Aku cari di surga. Pasti ketemu mudanya di sana. Ganteng dia pasti. Gak apa-apa, aku tunggu di surga. Ya kan? Aku cari Pak Prabowo. Ya Allah, aku pengen ketemu sama Pak Prabowo yang pernah jadi pemimpinku. Di mana dia? Di sana katanya. Datang aku ke sana, ya Allah, aku cium Pak Prabowo gitu. Masih muda kali deh ya. Ya Allah, beli 1000 kali gantengnya kali di sana dia ya. Nggak mau aku cari dan di sana.
Habis ku cari Abi, ku cari dia. Iya kan? Habis ku cari si Abi, ku cari lagi dia. Udah ya Abi, aku mau kesana dulu, gue bilang. Aku mau cari Pak Prabowo. Ya nggak apa-apa lah kita menghayal. Ya kan? Ya mudah-mudahan aja kita masuk surga semuanya, ya kan? Ya ngapain? Jangan karena nengok neraka lalu kita tobat. Ya, menghayal surga pun makin semangat kau sholat. Ya, makin senang kau sholat. Tapi jangan karena surga, tetap karena Allah. Hati-hati dalam pemikiran. Kalau neraka-neraka kan kita udah tahu isinya. Iya kan, udah tahu makan buah yang dari duri-duri, udah tahu kita. Ya. Aku mau. Kenapa Bunda berharap masuk surga? Ya surga itu ada. Kita kan itu bagian dari iman. Percaya surga dan neraka. Masa kita mau berhayal masuk neraka? Bodoh. Berhayalah masuk surga. Makanya perbaikin diri. Berbuatlah yang baik. Supaya dapat surga. Jangan menghayal surga. Megang kunci pintu surga. Tapi agama orang, iman orang kau atur-atur. Itu salah. Salah dalam berpikir. Cerdaslah kayak Prabowo. Adiknya mana adik dia? Aku mau cari adiknya. Udah Pak Prabowo ya, aku udah baca kehidupan. Aku udah tahu Pak Prabowo siapa ya Pak Prabowo ya. Nanti ku cari kalau di surga masih mudanya dia. Puas aku. Bunda sekarang tinggal di betul kan adiknya makin kaya Bun. Siapa adiknya? Siapa nama adiknya? Kita cari adiknya ya. Mana tadi adiknya? Mana adiknya Adiknya ini nama adiknya. Ku tulis nama adiknya ya. Ku klik. Ku simpan di sini. Ku simpan. Salin. Ya udah. Sekarang aku pergi ke YouTube. Aku cari adiknya. Yang mana adiknya? Pasti udah tua dia. Tapi gak apa-apa lah. Bisa ku bayangkan mudanya. Yang mana adiknya? Ini. Coba aku cari yang mana adiknya. Adiknya lebih mirip Abi ya. Adiknya mukanya lebih kayak. Coba adiknya ini adik dia. Adik Prabowo. Nicht schon wieder eine Blasenentzündung. Mana Blasenentzündung adiknya? ohne Ini. Antibiotikum? Da hilft Carnifron Uno mit der Vierfachwirkung. Cuma Zur punya adik aja. Risikobewertung lesen Sie die Jadi dia Produktbeilage, fragen Sie Ihre sekeluarga Ärztin cuma oder 5 orang. Ihre Apotheke. Cuman 3 orang tuh 4 orang. Adiknya lebih mirip kayak orang Kazakhstan ya. Adiknya lebih kayak orang Kazakhstan ya. Cuman foto ngapain? Gerak-geriknya dong. Aku nggak mau nengok foto. Mana bapak? Ganteng kali ini ini apa nih? Kok ini yang di belakang Pak Prabowo masih muda siapa? Kok ganteng kali ini? Putih kali mukanya. Ini apa? Ajudan Prabowo. Siapa namanya? Kok ganteng kali ajudannya Prabowo? Tuh. Siapa itu? Gantengnya Tuhan. Letnan Jenderal Atok. Tapi masih muda kali. Nggak mau aku kok muda kayak gini. Terlalu muda nggak mau aku. Nggak mau aku. Siapa namanya ini? Adiknya ini siapa namanya? Kan tengoklah ini ya. Alah, aku mau nengok adiknya Prabowo dulu lah. Itu ganteng kali tuh ajudan dia. Letnan Jenderal Tapi nggak kayak Abi, nggak mau aku Ganteng tapi nggak kayak Abi, nggak mau aku. Sebagai Menteri Pertahanan, lahir di Jakarta. Ganteng tapi nggak kayak Abi, nggak mau aku. Aku mau cari cowok yang mukanya serupa Abi. Aku mau mencinta lelaki, ya, yang mukanya kayak Abi. Ya, jadi kalau aku dapat cowok kayak Abi, aku panas-panaskan si Abi. Lihat aku punya cowok kayak kau mukanya. Ngapain aku cari muka yang lain? Kayak Abi juga lah biar panas hatinya. Kau pikir muka-muka kayak kau gak suka sama aku? Laki-laki bernama Hasim Joyo Hadikusumo. Ini adik. Keluarga Prabowo sendiri bukan orang sembarangan. Prabowo merupakan anak dari kalangan ningrat. Ningrat loh ha. Gila gak itu? Dia bukan dari keluarga sembarangan.
Kalau udah dibilang katanya bukan keluarga sembarangan, kenyang kita lihatnya kan, dari keluarga Ningrat, dari pendiri Bank Negara Indonesia. Rendah pula diri dia ya, nggak mau dia sombong-sombong kan, Ayahnya, Sumitro Joyo Hadikusumo, adalah orang berpengaruh untuk Indonesia. Sumitro merupakan ahli ekonomi yang turut memperjuangkan pengakuan internasional terhadap kedaulatan Indonesia. Meskipun Sumitro ahli dalam bidang ekonomi, namun kemampuannya dalam melakukan diplomasi sangat mengagumkan. Saat berkuliah di Belanda, Sumitro mampu mengkritisi perkembangan politik dunia internasional. Sumitro juga pernah melakukan pergerakan bawah tanah untuk menentang dominasi Nazi Jerman di Eropa. Pada tahun 1947, Sumitro Joyo Hadikusumo tiba di Indonesia dan kemudian diangkat sebagai staf Perdana Menteri Sultan Syahrir. Adiknya mana adiknya? Pada tahun itu juga, Sumitro ditunjuk sebagai salah satu delegasi Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB di Lake Success, New York. Bandit. Dia Islam ya? Oh, dia Islam berarti, ya Allah. Berdoa dia tengok berdoa dia di kuburan loh. Islam loh dia. Tega ya Pak Anies ya, memfitnah ya. Jahat kali Pak Anies ini. Bisa dia memfitnah Pak Prabowo. Dipertanyakan keislaman Pak Anies itu. Dia berdoa di kuburan loh. Nggak salut sama Pak Anies aku. Aku nggak mau memilih seorang pemimpin yang calon presiden yang suka memfitnah. Nggak tertipu aku dengan mulut manis, ya. Cerdas tapi hatinya busuk. Nggak mau aku. Aku jelas memilih Pak Prabowo dari keturunan Ningrat, keluarganya hebat, ya. Banyak prestasinya buat Indonesia. Dia ditanya di Mata Najwa, ditanya bagaimana tentang kinerjanya Pak. Ditanya sama Mata Najwa bagaimana menurut Pak Prabowo tentang Anies. Malah dia melawan. Itu bukan pertanyaan buat saya. Silakan sama. Itulah tegasnya dia ini. Nggak ada busuk hati dia. Tengok dia itu. Suka kali aku nengok kelakuan dia. Ya, aku nggak perlu dengar omongan dia. Dari sikapnya aja aku udah percaya Prabowo itu orang baik. Ya, nggak temakan gosip aku. Tuh, berdoa dia, ya Allah Tuhan. Tengok mukanya itu. Tak hanya ayahnya yang Kan nampak aura-aura baik. Kudoakan kalau Pak Prabowo jadi presiden, Pak Prabowo. Ya, semoga Allah mendengar doaku. Ya. Kudoakan kau jadi presiden. merupakan seorang berpengaruh untuk Indonesia. Adik Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo, juga dikenal sebagai Aku yakin Pak Prabowo ini enggak orang jahat. Karena dia kenyang dengan duit. Dia kenyang dengan kekayaan. Dia kenyang dengan harta. Orang tuanya hartanya melimpah, tujuan dia hanya satu, untuk mensejahterakan Indonesia dia. Dia sanggup beli tanah, beli pulau. Kasus persengketaan antara Malaysia, daripada diambil Malaysia, dia beli tanah itu untuk Indonesia. Maulah aku sama adiknya. Udah kawin adiknya? Hah? Ditambah mendirikan 38 anak usaha lain yang bergerak di bidang semen, petrokimia, energi, dan pertanian. Sampai pada tahun 1993, mereka pun mengakuisisi PT Semen Nusantara Cilacap dan PT Semen Dwima Agung. Saat Indonesia dihantam krisis ekonomi pada 1997 hingga 1998, perusahaan kayaknya adiknya ganteng kali nih, masih mudanya tinggi gitu ya. Menjual saham-saham dan unit usahanya untuk melunasi hutang.
Lantas pada tahun 2022, ia pernah ditahan karena terlibat adiknya pelanggaran ganteng kali bantuan ya. likuiditas Bank Adiknya Indonesia. ganteng ya. Sebab kredit yang seharusnya dikucurkan ke kreditor malah dikucurkan ke grupnya sendiri. Ganteng kali. Selama adik Prabowo. Pilpres 2019, Kok nggak ada ia cerita berada di belakang bini-bini? Adiknya mana? Nggak ada. Adiknya nggak kawin. Hah? Adiknya nggak kawin. Hah? Mana istri? Coba kita cari istrinya. Istri coba kita cari ya. Mana istrinya, ada nggak? Ada istrinya nggak mau, aku mundur, aku 1000 langkah. Istri. Nggak kawin juga dia. Mana istrinya, ada nggak istrinya? Nggak ada istrinya. Mana istrinya, nggak ada di sini. Masih perjaka dia. Hah? Mana istrinya? Masa nggak ada istrinya sih? Orang kaya kayak gini? Hah? Sisilah keluarga Pak Prabowo. Mana istri? Coba adiknya menikah enggak? Hasim Jonot dan istri gitu ya. Dan istri. Coba. Dan istrinya mana? Takut pula aku suka-suka sama orang punya bini. Nggak mau aku. Nggak ada istrinya. Ini. Nggak mungkin ini istrinya. Kok beda? Yang mana istrinya? Masa nggak punya istri? Coba aku tulis bini dan bininya gitu. Mungkin YouTube agak ribet nyarinya. Coba bini. Bininya mana? Nggak ada bini dia. Duda bun. Oh Duda juga. Ih. Duda. Mau laku. Ganteng kayak Abi soalnya. Mau laku. Suaranya kayak mana suara dia? Suaranya kayak mana sih modelnya? Kayak Prabowo juga suaranya. Coba, ini dia. Cocok jadi calon. Suaranya mirip Prabowo, Bun. Iya. Mirip Prabowo juga suaranya. Let's go. Let's go. Bunda belum makan nasi ya. Let's go. Yeah, that was at 2:25 this afternoon, and I was in the car, and I was quite taken aback, frankly. Bunda masak nasi I dulu came ya. here, and in fact, my brother Prabowo was quite shocked. Everybody, our camp was shocked because nowhere in the world, yeah. Gila lo bahasa We're Inggrisnya. aware of- Tunggu. Keluarga Bandi. Hebat keluarganya. Adik beradik. Udah ganteng-ganteng. Bahasa Inggrisnya bagus. Ih, puas sekali di dia. Masih muda-mudanya cakep-cakep itu. Itu keluarga yang patut dicontoh itu. Hah? Keluarga yang patut dicontoh. Tuh, kalian kalau punya anak dua-dua laki-laki patut dicontoh itu. Apa nggak bangga kali bapak mamanya punya? Udah bapaknya kaya, orang kaya, jadi anak juga anaknya kaya, pendidikannya hebat. Ih. Hebat kali ya.
Beda lah memang. Ini mah beda, ini mah keluarga orang kaya. Lalap Pak Anies sibuk nyongkel-nyongkel hartanya. Itu mah belum ada apa-apanya kali. Kalau digabungkan duit Prabowo, duit dia, duit bapaknya, aduh banyak kali lah duitnya ya Allah Tuhan. Gak sanggup aku ngebayanginnya. Banyak kali lah ya Allah. Hah? Aku nggak tahu mau makan apa aku lagi. Nggak tahu aku. Tak mau ngapain aku. Ketemu orang kasih duit terus. Makanya ketemu orang aku kasih aja duit terus. Siapa kau? Siapa namanya? Ini duit. Ya, 100.000. Victory claims an hour and 25 minutes of the polling booths. I mean, the vote counting, the vote counting hasn't even finished yet, and you know these were based on votes from the eastern part of Indonesia, Papua, and Papua, as you know, I mean, logistically very difficult to even collect the votes and count them. So it's going to take some time. So she made a very what we thought was a sort of a preemptive, but premature move. Susah sih kalau orang dulu sekolahnya tinggi begini, bahasa Inggrisnya pun udah kayak air. Nggak ada kaku-kakunya. Nggak ada tebantah-bantah. Tepatah-patah pun nggak. Bahasa Inggrisnya tulus gitu, kayak nggak sok-sok bahasa Inggris gitu. Emang udah kayak bahasa dia sehari-hari ketika di luar negeri. Ini juga Prabowo, saya ingin menang tanpa menyakiti tuh. Saya ingin menang tanpa menyakiti tuh Prabowo tuh. Dia pingin menang suaranya, tapi tanpa menyakitin dia. Nah si Anies pingin jadi presiden, tapi menyakitin. Gak bagus kayak gitu. Ini Prabowo bener ini. Saya ingin menang tanpa menyakiti, kata dia. Bagus itu. Dia maunya berdamai. Dia benar-benar kita pesta demokrat, bukan pesta keributan. Hei, gila kau ya. Ini gatal ini kau gatal kau, ha? Gatal kau. Udah gatal aja dia pingin nembak kayaknya tuh ya. Ya, kucing ini kayaknya moncer ya. Apa ku cari ada nggak sih boneka kucing yang buat ada apa gitu meki persong gitu, ada nggak sih? Ada nggak sih buat mainan kucing yang bisa di ewong gitu ya? Jadi biar moncrot di situ dia. Ada nggak sih? Apa aku bolongkan aja boneka itu? Ya belakangnya, hah? Apa bunda bolongkan aja loh boneka itu belakangnya ya? Hah? Ini kan bisa ya dibolongin ya? Hah? Bisa nggak nih dibolongin? Bolongin aja di sininya ya. Biar diewong sama dia gitu, bisa nggak ya? Hah? Bisa nggak ya dibolongin di sininya ya? Ini aja aku bolongin kali ya. Hah? Jadi biar bisa diewong sama dia. Ya kan? Bisa nggak ini? Hah? Bisa nggak ya? Biar jadi dia pas nindurin ini aja. Aku bolongin gitu kan? Hah? Biar masuk kemari kantinya. Ya namanya kalah-kalan, kasihan dia. Dia mau ngelewong. Ini aja kali ya. Hah? Ini kan badannya sekel-sekel juga ya kan? Tapi ku jadikan bulu-bulu dulu biar dia gemes gitu ya. Ini botak ini bulunya, harusnya dikasih bulu-bulu gitu, jadi kayak bulu-bulu kucing gitu. Apa aku cari aja yang bentuk-bentuk bulu kucing gitu ya. Iya kan? Terus ku bolongin belakangnya ini. Ya, ini aja nak ewong. Nah, tunggingkan ini, tunggingkan itu. Nah ewong lah ini. Ewong ini duitnya kali ya. So I think it's part of their psychological warfare campaign to basically unnerve. Teddy Bunda siapa Teddy itu? It's very dangerous. Teddy siapa? Mayor Teddy Bunda. Mayor Teddy siapa dulu dia? Udah berdua dia bun. Teddy siapa Teddy? Tuh dicium-cium kan?
Cuman nggak ada bolong-bolong, dikasih. Nengok dia tuh, ha. Oh, nengok dia. Kau sibuk ngewong aja kau ya. Oh. Mau ngewong dia itu. Lalap mau ngewong. Frankly, because Siapa Teddy itu siapa? Coba lihat Mayor Teddy. Mayor Teddy. Siapa dia? Mana Mayor Teddy itu yang mana? Mana ini? Yang mana? Aksi sigap ajudan Prabowo. Yang mana sih? Yang mana? Mayor Teddy sosok prajurit ini, coba. Kayak mana mukanya? Jedes Foto erzählt etwas. Mukanya kayak Abi juga. Feine Glücksmomente oder deine Hah? ganz eigene Geschichte. Mukanya kayak Abi. Egal ob perfekt oder nicht Udah ganz mau so jam perfekt. ini ya. Mit Lalalab gehört jedes Mayor Teddy Indra Wijaya, sosok yang merupakan ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Teddy selalu mendampingi Prabowo dalam setiap kesempatan dan acara. Perwira menengah TNI itu dengan sigap dan cakap membantu keperluan Menhan Prabowo. Sebelum menjadi ajudan Prabowo, Teddy pernah menjadi asisten ajudan Presiden Joko Widodo pada periode 2014-2019. Lulusan Akademi Militer 2011 ini merupakan prajurit infanteri Enggak mukanya kayak ini. Enggak Korps Baret Merah. Mukanya enggak, Kopassus. bukan tipe bunda. Bukan main-main. Sejumlah Gagah dan prestasi ganteng, pernah tapi- diraih oleh Teddy. Enggak, mukanya kayak Willy yang sama, yang suka Willy itu, Willy siapa tuh namanya lu? Willy apa gitu. Baret Merah ini lulus dan meraih kualifikasi pasukan elit di US Army Ranger Ya School. mukanya Indonesia kali, bunda nggak Pendidikan itu aku juga nggak mau hanya Indonesia bisa diikuti kali. oleh tentara. Ganteng-ganteng Indonesia, aku nggak mau. Aku maunya mukanya kayak Kazakhstan. Nggak mau aku muka kayak gini. Mukanya nggak kayak Abi. Mukanya Indonesia banget, Indonesia ganteng. Tapi bunda nggak mau kayak gini. Mukanya Indonesia ganteng, dah. Buat orang yang Saya Teddy Indra Wijaya, pangkat Letnan 1. Saya alumni Akademi Militer tahun 2011. mukanya ganteng-ganteng, Saya Syarif Muhammad ganteng-ganteng Fitriansyah. orang Indonesia Saya kali. Inspektur Polisi tingkat Aku maunya mukanya kayak Indo kayak muka Kazakhstan, kayak orang Mongol. Lain selera bunda. Ya kayak muka adiknya Prabowo itu, percis kayak gitu. Kayak gitulah tipe-tipe kayak gitu mau kali aku. Siapa kira-kira? Yang putih-putih tadi mana? Yang jidan yang pakai baju putih. Ini nih siapa namanya ini? Bentar ya. Siapa namanya ini? Ini nih yang putih-putih nih siapa nih? Ini nih ntar. Ini nih. Masihkah kau ingat aku di sini? Cintaku padamu bertepuk satu kali. Biarkanlah semua hanya padamu Prabowo. Lagu siapa ini? Kok lagunya enak kali musiknya ya? Bunda Khalifah Hasib bun. Khalifah Hasib. Khalifah siapa namanya? Khalifah apa namanya sayang? Anis bun. Enggak kok Anis sih? Anis nggak ganteng lah. Aku nggak selera kayak Anis kayak gitu. Aku nggak selera kayak gitu. Banyak di sini.
Nggak selera aku muka-muka Pak Anies. Khalifah apa tadi? Khalifah Hasib. Mana sih Khalifah Hasib tadi? Khalifah apa namanya? Khalifah Nasif. Khalifah Nasib. Siapa dia? Siapa dia ini? Mengenal sosok tampan Khalifah Nasib, calon polisi, viral anak tunggal bos DJ perusahaan tambang. Mana ini? Mana? Tak mana-mana pun. Mana ini? Mana ini? Neues von 1&1. Schnelles Internet für alle mit 1&1 Glasfaser. Jetzt zu 1&1 Glasfaser wechseln. Dauerhaft günstig. Khalifah Nasib Bun, bentar, udah. 1&1. Immer wieder besser. Calon polisi bernama Khalifah Nasif ramai menjadi perbincangan. Selain berparas tampan, Khalifah Nasif menjadi perbincangan karena nggak suka aku. Nggak mau aku kayak gini. Ganteng-gantengnya bukan ganteng untuk aku. Ini untuk kalian boleh lah. Ganteng. keluarganya yang Ganteng-ganteng luar biasa. kayak mana ya? Dilansir dari Tribun Solo, Nggak mau aku nggak selera bunda ini. Ganteng-ganteng bukan ganteng-ganteng untuk bunda. Nggak mau aku. Tetap adiknya Prabowo. Siapa lagi? Ajudan Prabowo yang putih-putih itu siapa sih? Yang suka mendampingin dia itu. Coba aku tengok muka yang jelas mana sih? Nggak mau aku kayak gini. Gantengnya bukan ganteng selera bunda. Gantengnya kayak pemain musik pemain musik yang cakep itu siapa namanya? Yang grup band apa itu loh? Nggak mau. Muka-muka orang Medan. Mukanya bunda nggak mau. Yang mana sih ya? Siapa lagi coba? Mayor Teddy udah nggak suka aku. Ganjar Bun nggak ah. Kok Ganjar pula? Rizky. Siapa? Rizky Bilar nggak ah. Kok Rizky Bilar pula lagi? Bon Jovi nggak. Rizky Capri Bun. Siapa Rizky Capri? Rizky Irmansyah. Coba. Rizky. Siapa? Rizky Irmansyah. Rizky Irmansyah. Siapa ini? Ini. Coba. Si ajudan tiba-tiba hentikan langkah bikin gagal fokus. Ah, ini jauh kali, yang deket dong mukanya. Jangan yang jauh kali. Sosok Rizky Irmansyah. Si ajudan Jauh kali. Mana mukanya? Ah, pakai masker kayak mana mau nengok mukanya? Dipakein pula masker. Ini nih siapa nih belakang Prabowo itu? Coba tengok itu. Ini siapa nih? Ini ganteng nih. Ini siapa ini? Ini aku mau lah. Ini siapa ini? Ini. Nih. Siapa ini? Ini siapa ini? Nih. Ini siapa ini? Aku mau lah sama ini. Nah, ini selera bunda ini. Siapa namanya ini? Tuh. Ini juga ganteng, cuman pendek. Ini aja deh. Ini siapa ini? Nih. Ini siapa? Ih, kayak Abi loh ini. Ini kayak Abi nih. Ini siapa ini? Nih. Siapa ini? Hah? Makasih. Ih, ganteng kali ini. Kalau ini aku nggak suka.
Ini ganteng-ganteng Indonesia kali, ganteng kali. Nggak mau aku. Ini aku mau nih. Ini siapa ini? Dia punya bini. Siapa bininya? Kita selesaikan semua rangkaian. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Kok ganteng-ganteng kali sih? Ini siapa lagi nih datang di sana? Dan Ini siapa ini? tentunya kita akan segera. Saya harus lihat. Ini siapa namanya? Aku mau dia aja deh. Hah? Udah kawin? Kalau udah kawin nggak mau aku. Siapa namanya? Siapa namanya? Dani. Dani. Coba nengok deketnya, kayak mana mukanya? Dani. Dani apa? Dani apa? Dani Prabowo gitu nulisnya. Dani Prabowo. Koknya kayaknya ganteng kali ya. Mana? Kok Ahmad Dhani pula? Enggak lah. Kok bukan Ahmad Dhani pula yang keluar? Gak mau aku. Jauh kali lah itu seleranya. Mana sih Dani apa namanya? Dani apa namanya? Cik Imin. Gak paham muka-muka Cik Imin. Gak ada ganteng-gantengnya itu. Siapa namanya? Dani. Dani apa? Udah kalau kayak gitu Dani Sambo. Mau Dani Sambo pula. Pak Tambo pun enggak Siapa namanya siapa? Dani apa? Enggak ada yang tahu kalian semua. Dani Wiranata. Dani apa namanya? Dani apa tadi? Dani Wiranata. Dani Wiranata. Wiranata. Siapa ini? Ini udah punya bini dia. Enggak lah, ini apa pula? Ngarang-ngarang kau. Itu siapa nama tadi nih? Ih, ganteng kali ya. Kok ini aku mau, tapi muda kali Makan hati pula anti aku enggak? Hah? Takutnya aku makan hati. Muda kali nggak mau aku, muda kali masih muda kali nih. Nggak mau aku Ntar aku jadi ngajarin dia, nggak mau aku. Ganteng nggak sih? Coba tengok lagi ya. Ganteng nggak sih? Ganteng sih. Semua rangkaian. Tapi kayaknya muka-muka degil kepalanya. Takutnya ngelawan dibilangin. Udahlah adik Prabowo aja deh. Ganteng tapi Tentunya kita akan segera. matanya mata nangis.